Jadi maknanya semua duit-duit judi tadi tu, daripada genting ke apa ke? Genting ke, semua tu dicampur. Jadi dia Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni, Malaysia negara Islami. Kalimat itu sering banget muncul di media sosial, bahkan gak sedikit yang suka membanding-bandingkan Malaysia dengan Indonesia soal kehidupan beragama. Tapi belakangan ini, netizen malah dibuat heboh gara-gara sebuah podcast. Dalam podcast itu, seorang narasumber membahas soal bagaimana sektor perjudian di Malaysia disebut-sebut menjadi salah satu sumber pemasukan besar negara. Nah, dari sini mulai muncul perdebatan panjang di internet. Banyak netizen yang kaget karena citra Malaysia selama ini identik dengan negara yang religius, tertata, dan dekat dengan nilai-nilai Islam. Tapi di sisi lain, realitanya memang ada industri perjudian legal yang berjalan di sana. Mulai dari kasino, lotre, sampai berbagai bentuk perjudian lain yang diatur secara resmi oleh pemerintah untuk kalangan tertentu. Dan setelah potongan podcast itu viral, kolom komentar langsung rame banget. Ada yang bilang, loh kok bisa? Ada juga yang mulai mempertanyakan kenapa selama ini Malaysia sering dianggap lebih islami dibanding negara lain. Padahal praktik seperti ini juga ada dan bahkan menghasilkan pemasukan besar. Sebagian netizen, Malaysia sendiri juga ikut berdebat. Ada yang membela dengan mengatakan kalau sistem itu sudah diatur dan tidak ditujukan untuk umat muslim. Tapi ada juga yang merasa pembahasan ini cukup sensitif karena bisa merusak citra negara yang selama ini dibangun, yang bikin makin panas. Netizen Indonesia juga ikut nimbrung karena selama ini sering muncul narasi membandingkan Indonesia dengan Malaysia, terutama soal moral, agama, dan gaya hidup masyarakat. Patutlah saudara, dunia Islam cukup respect dengan PMS kita dan negara kita juga dipandang tinggi oleh negara-negara Islam seluruh dunia. Malaysia bukan hanya berada di kelompok 10 teratas ekonomi Islam terkuat di dunia, malah berada di tangga yang pertama, saudara. Reputasi Malaysia sebagai salah sebuah negara Islam yang terbaik di dunia. Saya tak kata terbaik ya, antara yang terbaik. Macam mana kita dapat status terbaik ni? Sebab pujian antarabangsa. Tak payah pergi jauh lah. Kalau kita pergi Mekah, insya-Allah Malaysia. Episod hari ni kan, kami nak cabar masyarakat Melayu. Jadi apabila saya tanya kepada kawan saya yang dekat kementerian, dia kata ia adalah disatukan. Jadi maknanya semua duit-duit judi tadi tu, daripada genting ke apa ke? Genting ke, semua tu dicampur. Jadi dia bayar gaji kepada ada 1.2 million civil servant, yang kita tahu 80% adalah orang Melayu. Jadi itu adalah satu persoalan yang besar. Daripada darah kepada cukai. Ada tak kita punya otak terfikir? Ada tak ustaz, ada orang kata discuss? Okeylah, yang tu dari sudut cukai yang bayar gaji, orang kata perkhidmatan awam, civil servant. Takkan kita tak guna jalan raya? Takkan jalan raya tu tak lalu ni orang kok babi? Tak ada jalan raya haram dengan jalan raya. Ya, aku tahu dia punya lane haram. Lane halal kot. Kami kan, I think kita nak mencabar hari ni, rasa-rasa betul lah. Saya nak cakap, tak tahulah tak agree atau tidak. Episod hari ni kan, kami nak cabar masyarakat Melayu, terutamanya kita, masyarakat kita yang yang masih muda. Kita nak mereka berfikir betul-betul. So korang tahu tak, selama 15 tahun orang Islam Malaysia dibenarkan berjudi. Ya, pada tahun 1969, kerajaan dan juga Perdana Menteri yang pertama ketika itu, Tunku Abdul Rahman, telah memberi lesen untuk buka pusat perjudian di Genting Highland. Pada masa itu, kerajaan merasakan yang pembukaan kasino ni merupakan satu idea yang baik. Yalah, Genting kan terpencil. So salah satu cara untuk tarik pelancong luar ataupun pelaburan masuk ke Malaysia adalah dengan cara pembukaan kasino. Dan apa yang menariknya, usulan untuk pembukaan kasino ni dipersetujui dalam masa 6 jam je weh. Jadi, kenapa orang Islam Malaysia dibenarkan berjudi? Ini disebabkan sepanjang pusat kasino tu beroperasi, tiada sebarang larangan pun untuk orang Islam Malaysia memasuki pusat perjudian tersebut. So disebabkan tiada larangan, kebanyakan staf yang bekerja di pusat perjudian tersebut merupakan orang Islam lah. Staf ni bukan terlibat dengan judi je, tetapi mereka juga terlibat dengan penjualan arak. Kita pun tahu di sisi Islam, bukan setakat minum arak je haram, tetapi jual arak pun haram. Sebagai negara Islam, Malaysia secara legal mengizinkan kegiatan
berupa kasino yang kini sudah beroperasi puluhan tahun di Genting Highland. Pertanyaannya kok bisa? Bukannya dalam agama Islam itu dilarang? Alasannya mungkin cukup masuk akal jika kita pahami secara menyeluruh. Mengingat kasino resmi di Malaysia hanya mengizinkan non-muslim untuk devisa negara bertambah melalui pajak dan pariwisata, dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi pertimbangan yang wajar juga. Dengan kata lain, Malaysia lebih memilih mengatur daripada menutup mata. Karena kalau dilarang total, bukan berarti yang hilang, tapi malah pindah ke jalur ilegal yang susah diawasi dan tidak memberi manfaat apapun bagi negara. Menurut kalian, setuju nggak kalau Indonesia juga mulai melegalkan Soalnya, kasino di Malaysia terpilih jadi yang termewah di dunia. Wow, yang termewah di dunia. Ternyata ini penyebabnya ya. Makanya mereka itu banyak sangat yang sombong ya. Makanya mereka dapat mengolok-olok dan merendahkan negeri orang. Karena mereka mempunyai kasino yang termewah di dunia. Di dunia mungkin benar ya, pepatah mengatakan salah satu penyebab tingginya hati itu adalah karena banyak makan barang haram ya. Uang kasino itu kan haram ya kan, ya kan. Mungkin sebabnya itu ya, mereka itu sangat-sangat sombong. Saya juga heran, kenapa lah mereka sangat sombong dengan negaranya yang merasa sok paling kaya itu. Ternyata mereka mempunyai kasino yang termewah di dunia. Di dunia. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku rasa terkilan sebab apa tahu? Tak perlu bawa budaya kejut sahur dengan paulan gendang di negara ini, kata Rozaimi. Budaya kejut sahur dengan paulan gendang dan alunan zikir menggunakan pembesar suara seperti yang diamalkan di Indonesia tidak perlu dibawa atau diteruskan di negara ini. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Sheikh Sirajuddin, Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli berkata budaya itu tidak sesuai diamalkan di negara ini atas pelbagai faktor. Antaranya, kata beliau, juga pencerahan bebas, tidak semua umat Islam dianjurkan untuk bersahur, khususnya perempuan yang berada dalam nifas dan anak-anak kecil. Aku betul-betul tak faham lah dengan orang-orang kehona ni, orang-orang Indonesia yang tak cerdik ni. Perlu ke nak bawa budaya kejut sahur gendak dengan gendang gendul, lepas tu buat speaker sahur sahur. Lepas tu ada lagi tu lagi naik motosikal sambil horn bunyi kuat. Orang Indonesia sekali lagi memalukan agama Islam. Kali ini mereka datang dengan berkelah dekat kubur guys. Dengan ada muziknya, dengan menari-narinya, bergoyang-goyangnya. Dia orang ingat kelakar agaknya. Kepada orang-orang Indonesia yang tengok video ni, bukan saya nak kata orang Malaysia lebih beriman, tapi saya boleh kata orang Malaysia. Akhirnya podcast itu bukan cuma jadi obrolan soal ekonomi, tapi malah berubah jadi perang opini antar netizen. Ada yang melihat ini sebagai bentuk realita ekonomi modern, ada juga yang menganggap ini bentuk kontradiksi antara citra publik dengan kenyataan di lapangan. Dan ya, internet memang begitu. Satu potongan podcast saja bisa langsung mengubah arah diskusi satu negara. Dari yang awalnya santai, tiba-tiba jadi debat panjang soal identitas, agama, sampai ekonomi. Kadang yang bikin rame bukan cuma isi pembahasannya, tapi karena publik merasa selama ini ada gambaran yang ternyata tidak sepenuhnya sama dengan realita. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like juga subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.